sorry. Ya, nih perubahan keberapa nih? Penjabaran perubahan APBD. Pantesan tadi saya nah ini ya itu menandakan banyak perubahan dalam APBD. Ya, ada yang masuk, ada yang dilakukan sebelum APBDP, ada juga setelahnya. Nah ini kayaknya bikin tugas aja nih, seru nih ya. Bikin tugas aja ya. Ya tugasnya gini, kalau ya gampang saja nih sih. Gak usah tugas deh. Aku aja yang ngerjain ya. Ya. Kalau kita bikin gambarnya lagi, dia gambar nantinya kayak gambar ya. Gambar. Ini contoh. Senang ya gambar-gambaran, senang ya. Kronologis perubahan APBDP 2020 Kabupaten Kendal. Ya, kita ambil dua aturan besar itu teman-teman, ya, yaitu APBD dan perubahannya, ya. APBD dan perubahannya. Jadi timeline ini. Ya, kalau kita lihat perda perubahan APBD, perda APBD-nya itu di Kendal nomor 7 guys. Perda nomor 7. Perda nomor 7. Nanti kita lihat tanggalnya, nanti kita cari tanggalnya. Tenang aja. Ya. Nah, lihat. Perda 7 2019. Nah, lihat nih. Perda 7 2019. 2019 tentang APBD 2020 ya. Nah, ini. Nanti tanggalnya nanti kita lihat ya. Tanggal nanti kita cari. Nah, kemudian di perda ini diubah dengan perda 13 2020. 13 2020 tentang APBD, tentang perubahan APBD. Nah, inilah tadi 13 2020 ini nih. Tanggalnya 2 Oktober 2020. Nah, betul ya, 13 Oktober 2020. Ya. 12 Oktober 2020. Tanggal 12 Oktober 2020 guys. Ini tanggalnya kok dulu sih. Ya, kemudian bawahnya pating jelentrak ini Perbuk ya. Perbuk nomor sekian tentang penjabaran APBD 2020. Dimulai dari sini guys. Ya. Oh, iya benar tuh kan. Benar 81 2019 tuh 2020 loh. Wih, ya. Oke, pertama gini, 81 2019 ya. 81 2019. Perbuk 81 tentang penjabaran. Ini tanggalnya berapa nih? 31. Sorry. Tanggalnya tadi adalah 30 Desember 2019. Nah, ini udah mulai ada perbuk-perbukan nih ya. Kemudian ya, jadi ini ini langsung diterjemahkan begini ya, hubungannya baik-baik saja.
Ukurnya baik saja. Ya. Terus perda 7 ini aku penasaran ya, itu di tanggal berapa, kita cari di sini. Perda 7 2019 tentang APBD 2020 Mendak. Ada guys, apa yang nggak bisa dicari hari ini ya? Ini yang mau kan, ini yang mau ini. Penandatangannya Ibu Mirna Anissa. Ya, tanggalnya kira 30 Desember guys. 30 Desember 2019. Ya, ini sebenarnya harusnya tugas Anda nih. Mau nggak bikin tugas kayak gini? Mau dong, gampang John, nilai ini tinggal cari di internet. Saya bisa lebih cepat dari Bapak, Pak. Ya jelas apa coyo. Aku percaya guys. Mau menjawab pertanyaan saya aja cepet toh ya, apalagi cuma ngerjain tugas kayak gini, pasti lebih cepat lagi. Nah, ini ya perubahan kedua 2020 Pergub 22 ya, Pergub 22 kita lihat guys. Nah, pasti dia nyebut Pergub 81 nih guys. Lihat nih, Pergub 22 ini pasti nyebut Pergub 81 ya, betul kan? Ya, ini Pergub nomor 22 2020 adalah perubahan kedua. Tulis ini Pergub 22 tahun 2020 tentang perubahan kedua penjabaran. Tanggalnya berapa ya? Kecilin aja ya. Soalnya nanti bakalan banyak nih. Tanggalnya adalah 6 Maret 2020. Tulis ini 6 Maret 2020. Cus. Ya. Setelah 22, perubahan ketiganya Pergub nomor 30 2020. Pergub 30 2020. Ini perubahan ketiga. Ini tanggalnya mau kita lihat ya. Tanggalnya ini pasti dikonsiderannya ini tanggal 8 April ya. Ini pasti dikonsiderannya nyebut Pergub 81 dan Pergub 22 nih. Ini 6 Maret ya. Kok 6 Maret? 8 April. Ternyata kan kalau disusun gini kan indah kelihatan. Nih kalau kita lihat nih ya di konsiderannya dia akan Oke. 34 2020. Nah, saya sirkular aja ya supaya ini gampang. Perubahan keempat. Ini saya highlight. Pergub 34 itu guys. Tanggalnya tadi apa sih ya tanggalnya? Oh ini aja deh, gak usah PDF-nya deh. Ya, tanggal 21 April 2020. Udahlah, sementara kita percaya itu dulu ya. Perubahan kelima 45 2020 tanggal 19 Mei 45 2020. Bisa sih indah nih, nggak tahu kok itu indah sekali. Kemudian perubahan ke-6 55 2020. 55 ini 6 Juli. 55
55/2020. Cukup nggak? Enggak. 55 itu perubahan ke-6. Ya, ini saya kasih gambar. Nanti kan kalau dipindah juga ikut geser ya. Di sini ada yang anak Stapala nggak? Ada yang sudah pernah ke Ranukumolo belum? Ya. Udah pernah naik gunung apa aja teman-teman sini? Gunung Sahari ya. 55/2020, perubahan ke-7 62/2020. 62/2020 5 Agustus. 62/2020 ya, 62. Ini Oktober ya guys, masih lama, masih panjang perjalanan ya. Yang ke-8 64 ya. 64, tanggalnya 19 Agustus 64. Kok aneh ya, Agustus 2 kali ya. Hebat ya. Agustus saja bisa 2 kali loh. Ya, neng gak cukup kok gawe bawahnya guys, tenang guys. Ke-9 kita cari yang ke-9 ya. Tapi nomor berapa terakhir ini? 64 ya. 64 sebentar. Oke, saya ngintip di anunya nih, di perda perubahannya yang Oktober ya. Kita cek nih di ininya nih. Nih ya. Oh, habis ya? Cuma sampai 64 doang ya? Oke, itulah yang saya temukan ya. Oke, itulah yang bisa saya temukan di web ya. Nah, berarti dari sini baru masuk ke sono. Kan Agustus, Oktobernya sini ya. Nah, mungkin nggak lengkap ini ya, mungkin masih ada lagi, cuman saya nggak bisa menemukan, dan ini setidaknya cukup lah untuk memberikan ilustrasi di kelas ini ya, bahwa hubungan antara perkada atau perbuk dengan perda perubahan itu sangatlah erat gitu ya, sangatlah erat. Pak, benar-benar diperlukan perubahan sebanyak itu ya Pak ya? Iya dong. Pasti itu daerah. Nah itulah, nanti kita coba nih bikin tugas masing-masing dari sebuah kabupaten, kan seru tuh. Gelem ora kowe. Oh, ini ada nih satu lagi nih. Ini masih ada satu lagi nih. Perbu 74 ya. Nah, ini Perbu 74 tapi gini. Perbu 74 itu tentang perubahan penjabaran APBD perubahan ya. Tanggalnya ini. Jadi gini. Gimana ya? Nah, gila kira-kira.
muat ya. Enggak lah, muat lah. Nah, cuma nih kalau nih, apa namanya, kurang, gambarnya mungkin kurang bagus nih ya. Ya, tapi kira-kira gini lah ya. Ini kan aja sih. Yang ini saya bedain warnanya supaya kelihatan bahwa ini adalah perubahan. Nah, ini juga ganti warnanya supaya nggak tahu. Tasnya di situ tasnya. Ya, ini buat teman-teman yang nggak ikut di streaming nih ya. Ini hasil kita menggambar coret-coret dari ini nih ya. Seperti ini. Kalau ceritanya apakah perlu sebanyak itu, ya jelas perlu, buktinya ada gitu ya. Ini banyak, ini gampang ini. Kalau mau nyari, kalau Anda mau cari kasus yang lain boleh. Tadi yang nanya siapa? Venda tadi ya. Iya, Ven. Ven, kamu warga kota Jogja atau warga provinsi DIY? Aku mau kota Jogja aja. Ya udah, berarti kamu besok tugasnya menyusun kronologis perubahan APBD dari awal dari penetapan APBD sampai ke perdanya, sejak perubahannya dilengkapi dengan perwali penjabaran. Ya kan bukan perbub kalau kota Jogja kan, perwali kan namanya. Perwali perubahan penjabaran APBD dari awal sampai akhir untuk 2020. Bikin Wani kayak tadi itu. Iya dong. Saya yakin teman-teman bisa membuat yang lebih baik dari gambar itu ya. Ini susunannya kurang oke. Maksudnya harusnya kan 2019 nya diselesain dulu, baru nanti APBD awal tahun dan perubahan penjabarannya di satu lokasi gitu ya. Nanti baru perubahan APBD-nya yang dua belakang itu di tempat yang lain. Pokoknya bisa lah, kamu bisa ngatur sendiri lah itunya ya, layoutnya ya. Ini tadi kan kita on the fly aja nih, spontan aja. Bisa guys ya. Tugas membuat kronologis APBD, perda APBD sampai dengan perda perubahan APBD 2020 dilengkapi dengan perkada. Ngerti ya perkada ya? Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan atau perubahannya untuk satu kabupaten kota ya, disukai domisili Anda, supaya ini ya, supaya meningkatkan kepedulian. Pertanyaannya adalah, adakah di sini yang berdomisili di kabupaten kota yang sama? Kelas 5-16 ada yang sama nggak? Anesya Yukiko di mana Anesya? Arfandi di mana Arfandi? Ada nggak yang sama nih tempat tinggalnya? Ada yang anak Jogja lagi nggak selain si Venda? Ada nggak? Nah, kalau ada yang sama, silakan geser dikit ya. Misalnya tuh ya, misal nih, ya Fatia Kota Bandung, ya Hari Syafira teh Sok Kabupaten Bandung ya, Soreang. Iqbal bisa Kota Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat. Banyak ya, ada 500 daerah kok. Sok lah dibaginya. Ada lagi yang lain, pokoknya
Fatia, Safira dan Iqbal kan lah ya, rembukan lah ya, rembukan. Ya, banyak kok di Jawa Barat itu ada sekitar 37 kabupaten kota, masuk nggak bisa milih. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup. Sama, tugas lainnya adalah ya akan siapkan ya baca materi pekan depan. Ya. Tugasnya dikumpul sehari sebelum pertemuan berikutnya ya. Nah, berarti hari 2 hari sebelumnya ya, hari Senin tanggal 16 Januari. Siapa tahu saya hilaf gitu ya, Selasa tuh buka tugas, siapa tahu saya hilaf ya. Udah cukup lah waktunya, gampang kok, habis ini langsung kumpul, wah selesai bisa itu insya Allah ya, bisa ya. Ada lagi yang lain cukup ya? Izin ada yang mau diskusi lagi, silakan. Mengenai kronologisnya bentuknya bagan seperti yang Bapak buat saja nggak Bapak? Enakan bagan lah ya, ngeceknya juga gampang daripada pakai deskripsi harus baca gitu ya. Bikinnya susah gitu, maksudnya apa perda sekian diikuti sekian bla bla bla, bacanya juga malas gitu. Saya pakai bagan aja. Terima kasih Pak. 1 lembar berarti kan ya, atau paling banter 2 lembar ya. Shana bertanya, mengapa jika perubahan perkada tentang penjagaan APD tidak memperhatikan? Iya, karena nggak ada karena nggak ada APBD-nya, karena nggak ada perda perubahan kan, karena nggak ada perda perubahan APBD. Maka satu-satunya dokumen yang bisa menampung perkada penjabaran perubahan ya, perkada perubahan penjabaran APBD hanya LRA, nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi. Kalau ada perda APBD maka dokumen yang menampung atau menindaklanjutin ya, yang menindaklanjuti perkada tentang presiden adalah perda APBD perubahan tersebut dan LRA juga gitu ya. Saya mana ya, nah ini saya perbaikin deh ininya, apa namanya, saya perbaikin gambarnya nih ya. Saya harapannya dengan gambar ini jelas ya, kalau masih ada beban kan baru belum jelas. Ya, perubahan APBD perda itu juga nanti masuk ke LRA ya. LRA itu kan laporan keuangan pokok Mas, Mbak ya. LRA itu kan laporan keuangan pokok. Ini gimana nih? Sorry, ini salah, bukan di sini nih. Ini letaknya menurut AI adalah di sini. Dia menerangkan garis, bukan menerangkan kotak. Ya, ini menerangkan garis yang ini loh, garis yang ini. Nah, ini garisnya tak pindah ke bawah aja supaya jelas. Nah, dia tuh menerangkan garis ini, garis yang ini diterangkan.
Kalau ada ya masuk ke situ. Ini saya unggah lagi. Ini sih jawaban saya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama Syana. Gimana Syan? Ayo kita diskusi Syan, nggak apa-apa, saya senang. Daripada saya dijerukin ya. Soalnya kalau anggur sama kaca kan mahal ya, murah ya, yang mahal dijerukin. Kalau nggak ada perubahan, ya, maka ya langsung ke LRA atau perubahannya mendahului, ya. Kan nggak mungkin dimasukkan lagi. Iya dong, ya LRA ya. LRA adalah laporan keuangan wajib yang diwajibkan oleh undang-undang. Ya, apa saja coba? Apa saja? KPU. Ada 7, ya, ada 7 harusnya. 1, laporan realisasi anggaran. Ini malah yang pertama nih ya. ini di PP 71 2010 ya. Ya itulah, ya itu sana ya. Ya itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6. LO, LRA, neraca, laporan anggaran kas, CAP, LPE, ya saya juga lupa soalnya ya. Ya, kalau di undang-undang cuma 4 ya. Kalau di undang-undang cuma 4 karena undang-undang keuangan negara itu nggak ada LO. Ya. PP 71-nya jangan pakai ajuk lubang deh. Nah ini aja lah. DJPK kantor saya nih. Ya DJPK yang dicinta. Cici loro telu papat 5 6 pitu apa ki LRA LP Sal ya. Nah ini dia ya, sip. Terima kasih. Siapa namanya itu? Afifah Maulida. Thank you guys, thank you. Ini ya 7 ya. Ya gitu. Ya pas LRA gitu kan. Namanya juga laporan LRA itu kan formatnya PBD, cuma dikasih kolom realisasi gitu. Ya, format LRA itu kan format APBD plus 1 kolom realisasi. Mau lihat lagi? Nih di sini ya, laporan realisasi anggaran nggak ada, dia nggak jadi perda ya. Laporan realisasi anggaran Kabupaten Kendal. Di sini ada anak Kendal nggak? Jangan nanti saya kerjain dia lagi. Ini RSUD nih. Nah ini. Nah ini kan format APBD, cuman dikasih realisasi kan nggak ada bedanya sama ini. Nggak ada bedanya sama lampirannya ini nih. Lampirannya ini. Nih. Lampirannya ini perubahan sih. Nah ini kan sama juga begini kan, persis kan? Ya. Atau ini deh. Ini kan yang perubahan nih.
Yang perda itu ya deh, perda aslinya deh. Perda 7 2019. Nah ini. Lampirannya sih ya, lampirannya ya. Bukan lampirannya. Lampiran Perda 7 2019 Kabupaten Kendal. Nah ini ada nih. Tuh, lihat nih, apa bedanya sama ini? Sama toh? Sama toh guys. Ini mau hilang lagi. Tadi di mana ya? Mana tadi? Nah ini dia. Ada deketin nih. Ya. Nah ini kan sama nih. Ya, sama nih. Ini APBD-nya, lampiran APBD-nya. Ya, LRA-nya kan tinggal ngasih kolom realisasi. Ininya sama nih. Ya, akunnya sama. Beda dengan neraca ya. Kalau neraca formatnya lain lagi ya. Kalau format neraca diatur di PP 71. Yang lain-lain ya, dan lain-lain di PP 73. Yang sisanya tadi juga di PP 71 tuh. Tapi kalau LRA itu jelas dia ngikutin APBD. SIS. Akunnya aja beda ya. Akun APBD LRA beda dengan akun neraca. Ya, di LRA kan nggak ada aset, nggak ada akun aset, nggak ada akun ekuitas juga nggak ada. Ya. Pinjaman ada, tapi yang tahun bersangkutan doang. Pembiayaan ya namanya. Tapi aset nggak ada, ekuitas nggak ada. Ya. Baik teman-teman, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih loh ini atas diskusinya hari ini, ya luar biasa ini, mencerahkan ya. Karena saya gelap, jadi mencerahkan. Ya ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada didiskusikan, maka sampai di sini teman-teman, kuliah kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya atau menambah lah ya, menambah apa yang sudah Anda ketahui sebelumnya tentang perubahan APBD atau mengkonfirmasi kalau ada yang kurang gitu ya. Saya saya berharap benar teman-teman itu bisa gitu ya. Ya, saya sangat berharap besar teman-teman tuh bisa menguasai materi yang saya sampaikan, bukan karena saya dosen mata kuliah ini, tapi karena tantangan kedepannya ya, pengetahuan tentang keuangan daerah sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.